mu'minina bih ba'da nubuwatih. Wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alimu ya Alimu ya Alim. Allahumma aftah alayya wa alayna fathan qariba. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min tilkal arba'a min ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat zuhur peserta kajian singkat ba'da zuhur rahimakumullah. Ada salah seorang sahabat yang saya lupa ketika saya baca literatur itu nama sahabat siapa, tapi antara tiga, sahabat Abu Darda atau Abu Dzar Al-Ghifari atau Hudzaifah Ibnul Yamani, tiga sahabat besar semuanya. Dan tercatat ini sahabat salah satunya adalah yang berbeda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain selalu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah dullani tunjukkanlah kepadaku ala amalin atas satu amal perbuatan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Itu pertanyaan umum. Tunjukkan aku amal perbuatan yang bisa mengantarkan aku masuk ke dalam surga. Itu sih mudah, pasti amal soleh. Pasti amal soleh yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Ini pertanyaannya beda dengan dullani ala amalin yudkhilunin nar. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amal perbuatan yang bisa memasukkan aku, mengantarkan aku masuk ke dalam neraka. Jangan buru dikatakan pasti maksiat, belum tentu. Kalau masuk surga itu pasti amal soleh. Tapi kalau masuk neraka bisa dua. Bisa lewat amal yang selama ini kita anggap soleh. Kalau maksiat sudah pasti. Maksiat pasti mengantarkan masuk ke dalam neraka. Tapi tidak melulu maksiat. Bisa jadi yang selama ini kita katakan itu amal soleh justru mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Hikmahnya apa? Bahwa kita harus berhati-hati. Bahwa amalan selama ini yang kita lakukan bisa masukkan kita ke dalam sorga, itu ternyata mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Maka sahabat ini bertanya untuk berhati-hati dalam hidup. Dullani ala amalin yudkhilunin nar. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amal perbuatan yang bisa mengantarkan aku masuk ke dalam neraka. Kita dengan keawaman kita sekarang, wah pasti perbuatan maksiat yang bisa mengantarkan. Enggak, ternyata selama ini yang kita katakan amal ibadah justru mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Dalilnya mudah, ketika Al-Quran menyatakan fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, sudah sholat masih dekat celaka. Itu berarti sholatnya mengantarkan dia kepada kecelakaan di akhirat, neraka. Wail itu nama lembah dalam neraka, Jahannam, wail. Fawailul lil musallin, maka lembah neraka wail lah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang dengan salatnya lalai. Walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, orang-orang yang riya dalam ibadahnya. Itu ternyata yang selama ini kita katakan mampu mengantarkan masuk dalam surga justru masuk dalam neraka, salat. Ya fawailul lil. Yang kedua ada hadis Nabi. Puasa tidak melulu mengatakan surga. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Oh, ternyata tidak memperoleh surga dia. Karena puasanya itu hanya lapar dan haus saja. Yang ketiga, dalam hadis Nabi kata Nabi, rubbata lil Quran. Berapa banyak orang baca Quran. Baca Quran sudah mulia, tapi ternyata baca Quran mengantarkan rubbata lil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran sedangkan Al-Quran mengutuk dirinya. Yang selama ini dia katakan baca Quran mengantarkan surga, justru Al-Quran mengutuk dirinya, mengantarkan dia masuk dalam neraka. Maka sahabat yang satu ini berbeda. Ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunin nar.
Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amal perbuatan yang bisa memasukkan aku ke dalam neraka. Ini bisa dua jalan, bisa dengan jalan yang selama ini kita anggap amal soleh ternyata mencelakakan kita. Fawailul lil musallin, rubbata lil Quran, baca Quran masih Quran mengutuk dirinya, subhanallah. Kalau masuk neraka pasti maksiat, pasti perbuatan maksiat masuk neraka. Tapi ya kalau masuk neraka perbuatan maksiat dan bisa jadi perbuatan baik yang selama ini kita anggap baik. Kalau masuk surga pasti amal soleh pasti. Cuma masuk neraka tuh jalannya bisa dua, bisa jadi pintu kebaikan dan pintu kejahatan, pintu ibadah dan pintu kemaksiatan. Maka saya menyikapi fenomena beragama di Indonesia ini, subhanallah, klaim-klaim kebenaran terhadap pemahaman kelompoknya ini sangat berbahaya. Padahal Allah nyatakan, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun." Allah akan menghukumi nanti apa yang diperselisihkan oleh hamba-hamba di dunia. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati. Allah akan menghukumi pada hari kiamat di antara hamba-hamba yang dulu berselisih paham di dunia ini. Allah akan menghukuminya. Jadi kalau kita sudah memponis kelompok paling benar, sementara Allah nanti akan menghukumi. Ketetapan hukum kita terhadap kesesatan orang lain itu belum bukti. Nanti di akhirat Allah yang akan wallahu yahkumu bainahum fima kanu fi yakhtalifun. Allah akan menghukumi di antara mereka pada hari kiamat pada apa-apa yang mereka perselisihkan di dunia ini. Jadi klaim-klaim kebenaran terhadap kelompok-kelompok tertentu patutnya kita hindari. Bahwa kelompoknya paling benar sesuai Quran dan sunnah. Padahal nanti Allah akan menghukumi di antara perbedaan. Kan terjadi konflik-konflik perbedaan, khilafiyah bahasa agamanya. Khilafiyah paham keagamaan. Maka salah satu statement yang saya setuju dari Ustadz Islah Bahrawi yang sedang ngetren itu, satu saja, kita ini tidak beragama, kita ini menganut tafsir agama. Kita ini menganut tafsir agama. Saya izin duduk ya. Saya ulangi lagi, kita ini tidak beragama tapi menganut tafsir agama. Lahirnya 4 madzhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu karena perbedaan interpretasi terhadap Al-Quran. Sehingga lahirlah madzhab-madzhab. Kalau sepakat sama pemahaman tidak akan lahir 4 madzhab itu. Bahkan lebih, madzhab Sauri ada. Madzhab Al-Zahiri banyak lebih. Selama ini kita kenal 4 madzhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu lahir karena perbedaan interpretasi terhadap teks-teks Al-Quran, maka lahirlah hukum yang berbeda. Maka kita ini tidak beragama menganut tafsir agama. Kalau sejak awal saja sudah terjadi perbedaan interpretasi di kalangan ulama-ulama yang luar biasa, maka kita ini manut saja, kita kan nggak terlalu hebat ilmu kita, jauh. Nah, makanya 4 madzhab itu sudah terjadi persepsi perbedaan terhadap tafsir-tafsir Al-Quran. Jadi saya sepakat bahwa kita tidak beragama, kita ini menganut tafsir agama. Jadi kalau ada perbedaan ya sudahlah masing-masing apa yang Anda yakini. Kalau Anda meyakini itu benar, jangan menyalahkan orang. Sebab yang Anda salahkan juga mempunyai prinsip, saya yang benar nih, saya ikut Syafi'i, saya ikut Maliki. Semuanya akhirnya bermuara pada perbedaan persepsi. Kalau saya katakan hati-hati, ternyata kita selama ini kita merasa paling benar beribadah mengantarkan kita masuk ke neraka. Makanya sahabat tadi cerdas bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunin nar. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amal perbuatan yang bisa mengantarkan aku masuk ke dalam neraka. Mengantarkan aku masuk kepada siksanya Allah. Ya kalau masuk surga udah pasti amal soleh, tapi masuk neraka bisa di dua jalan. Bisa lewat amal yang selama ini kita anggap amal soleh, ataupun maksiat udah jelas. Nah akhirnya perbedaan dalam masyarakat ini saya katakan kita bisa ibadah, syukuri dulu nikmat dari Allah. Allah takdirkan kita sholat zuhur. Karena pada saat yang sama, barangkali di Jakarta banyak orang berbuat maksiat, pada saat yang sama kita beribadah. Maka ketika kita bisa sholat, apalagi sholat tahajud Pak. Sholat tahajud, saya kalau ada kajian-kajian di Kemang subuh, minggu subuh, saya berangkat tuh ke rumah Allah, kajian agama, kajian hadis, tafsir. Pada saat yang bersama orang baru keluar di rumah-rumah setan. Jadi kalau bapak-bapak Kemang tuh ya subuh-subuh itu banyak sempoyongan, Allah Akbar. Kita bersyukur
Saya pada saat yang sama ke rumah Allah, karena pada saat yang sama banyak orang baru keluar dari rumah setan. Betul Pak ya? Tapi bukan pengalaman Pak ya. Nah ini manggut-manggut apa artinya ini? Tahu, nah, betul, saksi. Nah kita ini begini, syukuri. Syukuri bisa memenuhi panggilan Allah, bukan malah menghukumi ibadah orang. Syukur kita bisa Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Pada saat yang sama barangkali orang sibuk dengan dunianya. Atau na'udzubillah sibuk dengan maksiat. Maka ada istilah bobok siang. Ada istilah itu. Syukur alhamdulillah Allah panggil kita. Itu aja harus kita syukuri. Jadi enggak perlu kita menghukumi ibadah orang. Bid'ah sesat enggak diterima. Oh, kita bersyukur ya bersyukur. Allah takdirkan kita bisa beribadah itu saja. Jadi enggak usah berpikir memponis menilai ibadah orang. Syukuri kalau kita bisa ibadah. Ini takdir dari Allah. Allah takdirkan kita pada siang hari memenuhi panggilannya. Apalagi kalau Bapak tahajud, Masya Allah, jam 3 malam bangun. Enggak semuanya orang itu mengorbankan kenikmatan tidur hanya sekedar mengerjakan yang sunnah. Sering kan kita bilang, udah yang sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Akhirnya milih tidur. Karena bahasanya sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa. Maka definisi sunnah, saya bukan merubah, tapi kata orang soleh, sunnah itu sekarang kita sedikit geser definisinya. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan sayang-sayang. Ya, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan sayang-sayang. Oh betul sayang-sayang karena bernilai pahala. Ini justru nanti Allah katakan kalau ada seorang hamba nanti di hadapan Allah timbangannya sama. Dosa dan pahalanya sama. Gitu. Jadi timbangan tuh piring timbangan kanan kiri sama antara dosa dan pahalanya sama. Allah bukan tidak tahu, Allah katakan pada cari kebaikan-kebaikan lain yang barangkali luput dari dicari-cari, ternyata subhanallah ada yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah berpahala yang selama ini kita terjemahkan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa. Ternyata sangat bermanfaat itu ketika nanti timbangan amal kita sama. Maka ba'diyah, qobliyah kerjakan Pak. Karena yang zuhur ini kita nggak tahu kan masih bolong-bolong. Saya tadi tidak khusyuk Pak. Karena membikin subhanallah dari pagi saya sudah keluar subuh tadi. Habis ini harus ke Bogor lagi, Masya Allah sholat. Nah kita tambal kekurangan kita dengan yang ba'diyah. Saya kalau di sini qobliyah 4 rakaat. 4 rakaat, boleh 2 rakaat salam, boleh bablas 4 rakaat 1 salam. Sayang sekali, saya tidak ngerjakan tuh di rumah. Kalau qobliyah 4 rakaat bablas 1 kali salam tuh di kantor-kantor BPJS di sini. Saya kalau qobliyah 4 rakaat kan sunnah 4. Baik Jumat ataupun zuhur 4 rakaat. 1 kali salam di akhir atau potong 2 kali 2 rakaat boleh. Kalau mau langsung, kalau pakai mau usalli qobliyat tadzuri 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala, 4 rakaat sunnah karena Allah, salam terakhir. Ini yang kalau nanti timbangan amal kita ternyata antara pahala kebajikan kita dengan dosa kita sama. Dari mana nyarinya? Nah, ini ditambahlah dengan yang sunnah-sunnah. Maka ketika kita bisa ibadah tahajud, alhamdulillah kita mengorbankan, bukan mengorbankan karena hakikat tahajud itu tidak pernah bertentangan syariat. Ada dokter sini. Kalau dokter bilang tidur tuh ya 6 sampai 7 jam. Jadi kalau kita tidur jam 9, tahajud 10, 11, 12, 1, 2, 3, persis 6 jam. Jadi syariat sholat tahajud tidak menyalahi ilmu kesehatan. Maka dalam dunia kedokteran hajat kebutuhan kita tidur 6 sampai 7 jam. Jadi kalau kemudian wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, Allah tidak membuat kita sengsara. Justru kebutuhan tidurmu sudah cukup 6 sampai 7 jam. Kalau tidur jam 9, maka kalau sudah tua ini jangan tidur jam 2:30. Wah kacau nih. Ya Rasulullah nggak pernah tidur malam-malam. Habis sholat isya udah nggak ada apa dakwah, udah tidur beliau. Untuk bisa bangun jam 3 malam ketika kebutuhan kita tidur sudah terpenuhi 6 jam. Kalau nggak ada masalah, nggak ada kerjaan, tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam persis. Bangun, subhanallah. Itu takdir Allah yang Allah tentukan untuk kita bisa memenuhi panggilannya meskipun sifatnya sunnah. Jadi saya katakan, untuk apa kita memponis-ponis menghukumi ibadah orang lain, sesatlah, bid'ah, nggak perlu. Syukuri bahwa saudara kita bisa ibadah segala baca Quran, zikir dan lain. Itu takdir. Karena enggak lepas dari takdir, kudrah dan iradah, takdir ini takdir Allah. Ada juga pada saat yang sama orang berbuat maksiat. Akhirnya terjebak, yang selama ini dia anggap dia beramal soleh, ternyata mengantarkan dia sholatnya ke dalam neraka. Baca Qurannya mengantarkan ia masuk neraka, puasanya, maka sahabat ini cerdas, dullani ala amalin
Yudkhilunin nar, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amal perbuatan yang bisa memasukkan aku ke dalam neraka. Supaya betul hati-hati bahwa masuk neraka jalannya bisa juga. Pertama maksiat udah pasti, yang kedua bisa jadi ibadah. Yang selama ini kita lihat itu sebagai ibadah ternyata mencelakakan kita di akhirat. Kalau yang mengantarkan masuk surga mudah, pasti amal soleh, nggak mungkin pezina tuh masuk surga, pejudi, online segala macam, nggak mungkin. Pasti maksiat, tapi mengantarkan masuk neraka bisa jadi dua jalan. Bisa jadi jalan kemaksiatan dan jalan ibadah. Nah, ini sahabat ini cerdas untuk berhati-hati dalam ibadah pun harus kita jaga ya supaya tidak memasukkan kita ke dalam neraka. Akhirnya kita bersyukur atas takdir Allah bisa ibadah, tidak lagi menghukumi ibadah-ibadah orang. Kalau Anda meyakini itu kebenarannya sudah jalani saja istiqomah dengan keyakinan kebenaran. Tidak perlu kemudian sikut kanan kiri karena menyalahkan orang, bidah segala macam, silakan. Toh nanti fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Allah yang akan menghukumi ibadah kita nih. Ya, oh ini salah, bukan kita. Sebab hakikatnya yang tahu hati dan batin kita Allah. Seorang itu ibadah ria atau ikhlas karena kan Allah yang tahu. Maka kita tidak perlu menghukumi ibadah orang. Syukuri saja bahwa saudara kita bisa beribadah. Ini bisa beribadah meskipun barangkali masih jauh dari tuntunan. Minimal dia penuhi panggilan Allah sudah sebuah anugerah terbesar. Dia minimal memenuhi panggilan Allah meskipun kaifiat cara beribadahnya belum sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya sesuai dengan ciptaan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri padaku. Ini sebuah bentuk penghambaan kita kepada Allah dan kita sudah memenuhi keinginan Allah ketika kita diciptakan liya'budun, agar beribadah. Maka jangan berpikir diterima atau tidak, kita bisa beribadah saja, Allah sudah takdirkan kita ibadah, syukuri alhamdulillah. Maka Nabi doa 3, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk mensyukuri, bersyukur bisa ibadah alhamdulillah, duha alhamdulillah, malam tahajud, habis sholat zikir, baca Quran alhamdulillah. Itu sebuah anugerah yang belum tentu Allah berikan kepada maka bapak-bapak kita semua orang-orang yang betul orang-orang pilihan. Pada saat sibukan duniawinya masih menyempatkan panggilan Allah, Allahu Akbar. Justru inilah pemenuhan panggilan yang paling utama kata Nabi salat. Hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kebahagiaan. Itu luar biasa. Saya cuma kritik saja ya kepada kawan-kawan yang senang sekali memvonis ibadah orang. Belum tentu Anda itu lebih baik dari orang yang kritik. Kan ada ayatnya, wa asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun asa ayyakuna khairam minhunna. Antara kita jangan memperolok-olok, yang bisa jadi orang yang kita perolok-olok dengan amaliyahnya itu lebih buruk dari kita. Justru kita yang memperolok-olok lebih buruk daripada dia. Karena nanti Allah yang akan menghukumkan, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Ini bisa saya sampaikan supaya kita nanti dalam ibadah hati-hati. Hati-hati supaya ibadah kita jangan justru menjerumuskan kita kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kita tambahkan wa bil mu'minina ikhwana wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblatan, gitu tambahin. Minimal 3, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka kita ucapkan kepada kawan-kawan selamat, alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah dan Allah takdirkan siang ini kita bisa beribadah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amal ibadah ini mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.